kita lagi mempersiapkan amunisi ikan buat tahun 2026 nanti. Jadi 2026 nanti kita tetap hashtagnya Segasama berangkat dari rumah. Kalau ikan, kita update ikan dulu deh. Ikan ini yang baru masuk nih ada Asagi Ginrin. Ini Asagi Ginrin nih kita baru ngambil dari Freddy Sumokoi, itu baru masuk banget. Terus habis itu ada karasinya dari Majestic yang kita harvest sendiri di Pangkal Pinang. Oke, jadi kita bongkar sekarang. Ini udah 1,5 tahun, nggak pernah kita otak-atik. Cuman paling kita cek doang kondisinya. Nah, ini kondisinya setelah 1,5 tahun pemakaian. Ini dia perbandingannya nih. Ini Neomedia yang lama, yang kita udah pakai 1,5 tahun. Ini yang masih baru nih. Oh, nih ada nih, biar ukurannya sama. Ya tempatnya bening. Ini Neomedia, gue masukin. Nah, di sini kalian bisa lihat bubble yang keluar itu banyak banget nih, gelembung-gelembung yang keluar banyak. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Jadi hari ini gue mau update kolam lagi, kolam toko. Jadi ini udah di akhir tahun 2025. Berarti umur kolam ini tuh udah 1,5 tahun. Karena kolam ini tuh dibuat jadinya itu sekitar bulan Maret di tahun lalu. Bulan Maret tahun lalu berarti sekarang umurnya udah sekitar 1,5 tahun. Dan udah banyak cerita juga di kolam ini, apalagi cerita-cerita di arena kontes, karena sesuai hashtag kita dari tahun lalu sampai sekarang, hashtagnya masih berangkat dari rumah atau kalian keeping sendiri, terus habis itu berangkat ke arena. Udah banyak banget nih piala-piala dapet di sini. Ada mulai dari Best Insight sudah dapet, champion kita juga udah pernah dapet dari kolam ini, pokoknya macam-macam. Kalau ikan, kita update ikan dulu deh. Ikan ini yang baru masuk nih ada Asagi Ginrin. Ini Asagi Ginrin nih kita baru ngambil dari Freddy Sumokoi, itu baru masuk banget. Terus habis itu ada karasinya dari Majestic yang kita harvest sendiri di Pangkal Pinang. Itu kita harvest sendiri, itu sekarang baru masuk. Terus habis itu satu lagi tuh, ada si Snow White alias White Monkey. Itu kita kemarin beli dari brother dari Begeng. Terus habis itu ada satu lagi yang baru, cuman kayaknya ikannya di sana nggak kelihatan, cuma nanti gue coba kasih lihat stocksnya kalau ada. Itu ada Kohaku tapi patternnya Inazuma, itu kita ambil dari Majestic. Jadi ini kolam kita lagi mempersiapkan amunisi ikan buat tahun 2026 nanti. Jadi 2026 nanti kita tetap hashtagnya Segasama berangkat dari rumah, jadi kita lagi gedein. Nah, kali ini bedanya itu kita udah tambahin ini nih. Sekarang kita tambahin Simon Auto Feeder. Kenapa kita tambahin Simon Auto Feeder? Karena gue kemarin belajar dari beberapa teman-teman, katanya kalau ngasih makannya rutin, tidak ada putusnya dan nggak lupa-lupa, nah itu bodinya lebih bulky. Makanya kita udah pasang di sini nih Simon Auto Feeder. Kita satu hari itu, gue lupa, kita set berapa ya? Sini sekalian ngecek aja, kita lihat. Kita itu satu hari makannya 7 kali. Kita satu hari makannya 7 kali kita pakai Simon Auto Feeder ini. Karena kemarin gue juga dapat info dari Pak Purwo di Blitar. Dia juga udah coba gitu kan. Yang satu pakai auto feeder, yang satu nggak pakai auto feeder. Yang pakai auto feeder itu malah lebih cepat gedenya. Itu dari teman-teman Blitar juga ngomongnya gitu. Makanya kita sekarang udah siapin auto feeder. Tapi kalau satu hari sekali, itu kita tetap ada manualnya. Itu kita kasih namanya Vivaria Vitamarin. Jadi kita campur. Kalau pagi-pagi itu kita campur, kita diemin. Terus habis itu kita lempar langsung ke ikannya. Tapi gue sebenarnya nggak mau bahas itu sih. Gue lagi mau bahas tentang perjalanan si kolam ini sampai ke sekarang ini. Jadi banyak banget hal-hal yang baru di dunia koi yang kita terapin di kolam ini. Kayak dari media filter, mungkin teman-teman udah pernah dengar namanya Neomedia. Tapi banyak banget yang senior-senior di koi yang belum tahu nih Neomedia ini apa gitu kan. Nah, makanya sekarang gue mau review hasil pemakaian dan hasil fisiknya Neomedia setelah kita penggunaan 1,5 tahun. Oke, ikutin terus videonya.
kita bongkar sekarang. Ini udah 1,5 tahun, nggak pernah kita otak-atik. Cuman paling kita cek doang kondisinya. Nah, ini kondisinya setelah 1,5 tahun pemakaian. Jadi kalian bisa lihat masih bersih banget. Dan ini juga nggak pernah kita bongkar dan bebas dari lumpur. Ya, kalau bebas dari lumpur pasti teman-teman udah tahu kan gue pakainya apa. Gue cuma pakai Stick Pristine sama Stick Stability secara rutin. Tapi Neo Media itu juga punya namanya pori-porinya yang halus banget. Jadi bisa jadi tempat tinggalnya bakteri anaerob. Jadi kalau pori-porinya halus, pori-porinya kecil, itu bisa jadi rumah tinggalnya bakteri anaerob. Jadi makanya ini bersih dari lumpur. Cuman gue mau kasih lihat ke kalian nih, mau gue buka nih. Gue bukanya gimana ya? Gue butuh 1 orang lagi nih. Oke, sekarang kita coba ambil 1. Mana ya yang ada resletingnya? Ntar gue cari dulu yang ada resletingnya. Oh, ini dia resleting. Gue mau ngambil beberapa butir dulu. Nanti kita lihat jadinya gimana. Oke, kalian bisa lihat kan, ini bentuknya masih utuh banget. Tuh, masih utuh. Nggak ada, apa namanya, nggak ada perubahan lah. Masih sama tuh, masih sama. Jadi Neo Media ini kuat banget terhadap flow air. Karena flow di kolam ini tuh sampai 100.000 liter per jam lebih loh. Kita pakai 1, 2, 3, 4, 5 pompa. Kita pakai 5 pompa, ada yang 22.000, ada yang 30.000-nya jebau. Wah, ini sih kalau kalian lihat dari medianya ini ya, ini keren banget sih. Belum ada perubahan, belum ada pengikisan. Kalau katanya Niko, ini hancurnya nanti pas kiamat. Tapi sekarang kita coba bandingin ya sama Neo Media yang masih baru. Oke, ikutin terus videonya. Nah, ini kita ngambil yang kardusnya udah rusak aja ya, tapi ini masih baru. Gue buka dulu. Nah, nih. Kita ngambil 3 butir aja. Nih, ini kalian bisa lihat kan? Oh, bentuknya masih sama tuh. Sekarang kita bandingin sebelah-sebelahan nama yang udah 1,5 tahun pakai. Ini tapi dijual nih. Ini diskon kan, Mbak? Berapa persen? Ini diskon 25% nih yang mau nih. Langsung aja hubungin Tokopedia-nya Java nih, Java Reef nih. Cuman beda itu doang, beda. Ya nggak apa-apa, Tokopedia dari kalian nih tinggal PM aja adminnya. Tinggal DM. Itu masih bagus, mengkerdusnya doang rusak, diskon 25% tuh kalau mau. Oke, kita sekarang bandingin. Nah, ini dia perbandingannya nih. Ini Neo Media yang lama. Yang kita udah pakai 1,5 tahun, ini yang masih baru nih. Oh, nih ada nih biar ukurannya sama. Kalian bisa lihat kan bentuknya masih sama. Cuman kalian bisa lihat ini bedanya ini ada di sini nih, ada got. Kalau got ini tuh namanya Neo Media Soft. Kalau yang ada gotnya itu Neo Media Pure. Jadi ini perbedaan antara Neo Media Soft sama Neo Media Pure nih, bedanya ada di gotnya nih. Oh. Kalau secara ukuran ini masih sama. Tidak ada pengikisan sama sekali, padahal flow di kolam kita tuh 110 sampai 120 ribu liter per jam. Walaupun kalian lihat ini bodinya mulus kayak gini, tapi Neo Media ini adalah salah satu media filter terbaik di dunia saat ini. Gue bilang kenapa saat ini, karena teknologinya itu paling keren menurut gue saat ini. Dan teknologinya sangat-sangat rahasia. Karena kenapa? Karena kemarin kita udah ngajuin, kita mau kunjungan ke pabriknya, kata pabriknya nggak boleh, katanya banyak yang rahasia yang tidak bisa diekspos. Gue mau jelasin lagi, Neo Media itu memiliki 3.200 meter persegi per liter. Jadi satu biji Neo Media ini tuh SSI-nya tuh tinggi banget. Caranya gampang, kalian tuh nggak harus ngelihat bodinya mulus kayak gini. Wah, berarti nih kalau bodinya mulus nggak ada pori-porinya dong. Nih gue kasih lihat cara taunya Neo Media ini SSI-nya banyak atau enggak. Oke, sekarang gue siapin satu sebuah tempat. Ya, tempatnya bening. Ini Neo Media, gue masukin. Nah, di sini kalian bisa lihat bubble yang keluar itu banyak banget nih, gelembung-gelembung yang keluar banyak. Dan ini tuh menandakan kalau media ini tuh pori-porinya sangat banyak karena pori-porinya halus banget. Jadi kalau kalian lihat Neo Media mulus gini licin, bodinya bukan karena Neo Media nggak punya pori-pori, tapi pori-porinya Neo Media itu sangat halus. Dan ini kalian lihat bubble-nya ini bisa bertahan keluar itu sekitar 2-3 menit lah, dia masih keluar terus bubble-nya. Ini berarti pori-porinya banyak banget dan halus banget. Jadi dia efisiensi pori-porinya sangat bagus. Balik lagi kayak tadi gue bilang, kenapa gue pakai Neo Media ini, SSA-nya itu tinggi dan dia bisa menciptakan koloni bakteri anaerob. Karena kalau Neo Media itu ibaratnya kita bulat ada lingkaran kayak gini, di sisi luarnya itu
aerobik bakteri. Jadi bakteri-bakteri yang membutuhkan oksigen. Tugasnya dia itu adalah mengolah amonia menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Nah, kalau di sisi dalamnya itu, jadi kalau luarnya aerobik bakteri, di dalamnya itu anaerobik bakteri. Jadi dia bisa menciptakan koloni bakteri anaerob. Nah, tugasnya bakteri anaerob itu adalah menurunkan nitrat sama menghilangkan detritus yang ada di filter. Makanya tadi kalian bisa lihat kan filternya itu bersih banget, nggak ada lumpur. Bisa gue bilang 90% nggak ada lumpur, tapi gue nggak bisa bilang 100% tanpa lumpur ya. Lumpur itu ada, cuma tapi gue bisa mengurangi sampai 90% tanpa gue kuras sama sekali. Nah, itu dia kelebihannya dari sebuah Neomedia. Jadi makanya ini adalah salah satu pembuktian gue kenapa Neomedia itu gue suka banget, dan banyak teman-teman gue di dunia koi ini yang sudah pakai Neomedia. Apalagi kalau kalian tahu Pak Dua Ivan, dia sudah menggunakan Neomedia di kolam koi sebelum kolam koi kita jadi. Dia mungkin pakai udah sekitar, sebelum gue kerja di Java, berarti Ivan pakai Neomedia itu udah sekitar 5 tahun, dan sampai sekarang filternya itu masih utuh banget Neomedia. Jadi itu dia hasil dari Neomedia, kenapa banyak orang sekarang suka pakai Neomedia, dan kenapa Neomedia menjadi media andalan di Java. Jadi kalau kalian nanya ke kita media filter paling bagus apa? Ya ini jawabannya Neomedia. Ini adalah salah satu brand dari Korea yang teknologinya menurut gua sangat maju sekali di tahun ini. Ya ini dah Neomedia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah pakai Neomedia. Jangan lupa kasih tahu ke teman-teman kalian kalau Neomedia itu sekuat ini dan sebagus ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.